Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, bahagia dan berkah selalu. Jangan lupa bersyukur, sabar dan tawakal dalam menjalani hidup. Kali ini informasi yang akan saya bagikan mungkin sedikit berbeda dari motivasi inspirasi sebelumnya. Kali ini saya akan coba berbagi mengenai aturan PPN tahun 2025 yang berlaku di 1 Januari 2025. Merujuk pada dasar-dasar sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2029 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian yang terakhir, Konferensi Pers Presiden dan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024. Adapun ketentuan yang lainnya yaitu PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 1 sampai 31 Januari 2025 PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Kemudian mulai 1 Februari 2025 PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% kali harga jual atau nilai impor. Ketentuan lebih lengkap dapat Anda baca pada PMK 131 tahun 2024 melalui situs web pajak.go.id. Kemudian pengusaha kena pajak atau PKP yang menggunakan DPP berupa nilai lain yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan secara tersendiri. Besaran tertentu yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tidak dapat menggunakan perhitungan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 PMK 131 tahun 2024. Pemungutan, perhitungan dan penyetoran PPN oleh PKP pengusaha kena pajak tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, di sini kita bisa lihat contoh perhitungan. Api ini nama orang, teman-teman. Api membeli sepeda seharga 1 juta. Perhitungan PPN yang harus dibayar adalah pembelian di tahun 2024. PPN tarif 11% dan DP adalah harga jual sepeda. 11% dikali 1 juta, jadi PPN terutangnya 110.000. Kemudian pembelian di tahun 2025 PPN tarif 12% dan DPP 11/12 dari harga jual sepeda. 12% dikali 11/12 kali 1 juta sama dengan 110. PPN terutangnya di sini 110. Besaran PPN yang harus dibayar Api adalah tidak berbeda, yaitu 110.000. Baik pembelian dilakukan tahun 2024 atau 2025. Untuk mewujudkan aspek keadilan di masyarakat,
pemerintah menetapkan kebijakan dalam penerapan tarif PPN. Tarif PPN mulai tahun 2025 adalah 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang pertama, untuk barang mewah yang dikenai PPN BM dihitung dari DPP berupa harga jual atau nilai impor, yaitu 12% dikali harga jual atau nilai impor. Kemudian yang kedua, barang dan jasa selain barang mewah dihitung dari DPP berupa nilai lain, yaitu sebesar 11/12 dari nilai impor. Harga jual atau penggantian, yaitu 12% kali 11/12 kali harga jual atau nilai impor atau penggantian. Dengan demikian, besaran PPN yang harus dibayar adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sedikit kami informasikan mengenai barang mewah yang dikenakan tarif PPN 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Yang pertama, kelompok hunian mewah seperti rumah huni mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan berbagai jenisnya dengan harga jual 30 miliar atau lebih. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Kemudian kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Kemudian kelompok pesawat udara lain kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga seperti helikopter atau jet pribadi. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara, yaitu senjata artileri serta revolver dan pistol senjata api dan peralatan semacamnya yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Kemudian kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum seperti kapal pesiar, kapal ekskursi, dan yacht. Nah, jadi teman-teman semua, kesimpulannya adalah nilai PPN terutang tetap sama. Pemerintah cuma menetapkan kebijakan penyesuaian dasar pengenaan pajak atau DPP untuk menghitung PPN di tahun 2025, sehingga nilai PPN terutang yang harus dibayar masyarakat tetap sama. Jadi tidak ada perbedaan yang berlaku di tahun 2024 dan di tahun 2025, selain untuk barang-barang yang dikategorikan barang mewah yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, baik sahabat semua, sahabat catatan inspirasi dan motivasi sekalian, itu saja mungkin informasi yang saat ini sangat penting buat kita ketahui bersama. Nah, untuk diketahui bersama bahwa keputusan ini tidak lain dan tidak bukan sudah menjadi pertimbangan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto dalam mempertimbangkan pembelanjaan kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang keperluan pribadi. Nah, kemudian untuk barang-barang kebutuhan pokok itu tetap sama juga teman-teman, itu tidak dikenakan pajak, yaitu PPN 0 atau dibebaskan. Oke, terkait dengan penggunaan sistem baru yaitu Cortex System akan saya jelaskan pada kesempatan yang lain, pada video yang lain, karena jika jelaskan di sini mungkin terlalu panjang dan merupakan aspek dan tema yang lain. Terima kasih teman-teman atas perhatian, atas dukungannya selama ini. Jangan lupa dukung kami selalu, subscribe, like, comment, share jika video ini bermanfaat, dan
bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN kuat, Indonesia. Tetap semangat.